Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bagian A akan mempresentasikan materi kami, yaitu yang berjudul memproduksi teks akademik. Teks akademik disebut juga teks ilmiah. Teks tersebut dapat berwujud dalam berbagai jenis, seperti buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan teks artikel ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada Lisa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan perbedaan antara teks akademik dan non-akademik. Ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, teks akademik tulis ilmiah, sederhana dalam hal struktur kalimat. Sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikat, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, bersifat taksonomik dan abstrak. Sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Yang kedelapan, banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan Esfora sebagai ciri penting. Yang kesembilan, banyak memanfaatkan proses relasioidentatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskriptif. Sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10, bersifat monologis. Dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Yang ke-11, memanfaatkan untuk pasif untuk memberikan tekanan pada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan pada pelaku dan akibatnya. Teknis akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Yang ke-12, seharusnya tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Yang ke-13, seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat gramatikal. Yang ke-14, biasanya mengandung genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif.
dan teks non-akademik memberi genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lisa yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Ulfa. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami dengan judul materi memproduksi teks akademis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data penelitian ini adalah novel layar terkembang, sebagaimana yang telah kita baca tadi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme genetik menurut Lucien Goldman. Untuk mendeskripsikan pandangan dunia, pengarang ditinjau dari harapan dan cita-cita pengarang tentang kehidupan baru bagi pembangunan untuk Indonesia dalam novel layar terkembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca novel dan analisis dokumen. Validasi data penggunaan triangulasi data dan teknis analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian dan pembahasannya adalah 1. Analisis tema cerita novel layar terkembang. Pengkajian karya sastra menggunakan pendekatan strukturalisme genetik tak. Municon 2007 menjelaskan bahwa untuk memahami karya sastra secara menyeluruh, Goldman memakai metode dialektik dengan menerapkan konsep keseluruhan bagian dan konsep pemahaman dan penjelasan, yaitu hasil akhirnya adalah penemuan struktur yang dipahami sebagai pandangan dunia masyarakat. Dalam hal ini, keseluruhan karya sastra dapat ditentukan dengan pengkaji unsur intrinsik karya sastra, yaitu tema. 2. Pandangan dunia pengarang melalui perbedaan watak Tuti dan Maria. Selanjutnya, pandangan dunia pengarang dalam novel layar terkembang ditunjukkan melalui dikotomi antara dunia nyata dan dunia ideal. Hal ini tersebut dapat dilihat dari perbedaan sifat dan karakter yang ditunjukkan kakak beradik Tuti dan Maria sejak awal penceritaan novel ini. 3. Pandangan dunia pengarang melalui permasalahan keagamaan. Pandangan dunia pengarang selanjutnya dapat dilihat melalui aspek agama. Sultan Takdir Alis Jabana dalam novel layar terkembang mulai mengkritik cara beragama masyarakat kebanyakan pada masa itu. Kritik itu diberikan kepada orang-orang yang menganggap bahwa persoalan beragama atau beribadah hanya milik orang tua saja, bukan untuk orang muda. Kesimpulannya adalah, berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis pandangan dunia pengarang novel layar terkembang dapat dianalisiskan melalui aspek 1. Tema cerita, 2. Perbedaan watak tokoh Tuti dan Maria, dan 3. Permasalahan pandangan masyarakat priai dan kaum pendidikan dalam menjalankan ibadah dan aturan keagamaan. Terima kasih untuk penjelasannya ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maria yang telah menjelaskan. Selanjutnya, kita akan buka sesi tanya-jawab. Jadi, bagi yang ingin bertanya mengenai materi ini bisa langsung melalui kolom chat. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Sofiana. Pertanyaannya, bagaimana cara menyusun teks ulasan? Jadi, teks ulasan disusun dengan mencatat identitas buku, mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku, kemudian menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan, dan membuat saran-saran. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana, Nanda Sofia? Saya menerimanya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sukesi Hani Lubis.
Pertanyaannya adalah, mengapa teks akademik tidak menarik dibaca oleh masyarakat umum? Jawabannya, karena tulisan ilmiah tidak menarik dibaca oleh masyarakat umum, yaitu karena pada karya tulis ilmiah dalam penulisannya murni menggunakan bahasa baku, sehingga akan sangat membosankan untuk dibaca oleh masyarakat umum. Apakah jawabannya sudah memuaskan, Sukesi? Iya, makasih. Ya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna. Apakah yang membedakan teks akademik dengan teks non-akademik? Teks akademik menyajikan fakta, sementara teks non-akademik dapat menyajikan fakta atau opini. Teks akademik didasarkan pada penelitian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, sementara teks non-akademik tidak didasarkan pada sebuah penelitian. Kepada Ratna, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Cukup sekian sesi tanya jawab dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 bagian B ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan Nanda Sofiana Siregar sebagai narasumber serta Sukesi Hanilubi sebagai narasumber. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan tentang bab 4 menulis teks ulasan buku dan resensi film. A. Menulis teks ulasan buku. Sebelum mendefinisikan fase teks ulasan buku, ada baiknya dipahami terlebih dahulu makna ulasan. Menurut Mort dan kawan-kawan, pada tahun 2005, yang dimaksud teks ulasan adalah tulisan yang berisi rangkuman dan penelitian sebuah teks. Tulisan yang diulas dapat berupa buku, bab, ataupun artikel jurnal. Menurut teks ulasan biasanya meminta seseorang untuk membaca teks lain yang berhubungan sehingga dapat menghadirkan penilaian yang adil dan rasional dari teks tersebut. Selanjutnya, Pardiano pada tahun 2007 menyatakan teks ulasan adalah teks yang berisi pemberian kritik, evaluasi, atau melakukan review terhadap karya cipta intelektual. Teks ini bertujuan untuk memberikan kritikan hasil evaluasi atas sesuatu karya ilmiah, buku, atau karya seni. Selain itu, Skene pada 2014 berpendapat bahwa teks ulasan hanya sekedar ringkasan yang sederhana atau simpel. Itu adalah sebuah analisis dan evaluasi dari sebuah buku, artikel, atau media lainnya. Dalam menulis sebuah teks ulasan yang baik, seseorang perlu memahami materi tersebut dengan evaluasi yang pas. Teks ulasan dihasilkan dari sebuah analisis mengenai latar, waktu, tempat, serta karakter sebuah karya seperti buku, novel, berita, laporan, atau dengan pada bagian ini akan dibahas menulis teks ulasan buku akademik dan non-akademik. Bacalah materi berikut ini dengan penuh konsentrasi sehingga Anda mampu menulis teks ulasan buku akademik dan non-akademik dengan baik. Yang pertama, teks
ulasan buku akademik. Sebelum menulis teks ulasan buku akademik dan non-akademik, Anda perlu mengetahui struktur teks ulasan. Struktur teks itu dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi dan rangkuman. Informasi yang akademik dan identitas. Biasanya identitas buku yang ditulis terdiri dari judul buku, penulis, penerbit, tahun, tabel, tebal, bahasa, dan sampul. Fungsi dari penulisan identitas pada bagian awal teks ulasan buku adalah memberikan gambaran kepada pembaca tentang bentuk fisik buku yang akan diulas. Identitas buku biasanya dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hacipta. Setelah menulis identitas buku, selanjutnya adalah orientasi, adapun isi apa yang diulas atau dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disampaikan. Siapa penulisnya atau dalam hal ini aktivitas si penulis dalam kesehariannya, dan siapa pembaca yang dituju. Selain itu perlu juga dituliskan pendapat si pengulas tentang buku tersebut. Tahap selanjutnya adalah tafsiran isi. Bagian ini membuat yang pertama penceritaan hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku sebagai hasil dari buku itu. Yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku sejenis. Pada tahap ini, isi buku diuraikan bab demi bab. Direktorat Jenderal Kemahasiswaan dan Pembelajaran 2016. Tahap evaluasi adalah penilaian terhadap buku yang diulas. Aspek yang dimulai meliputi yang pertama, kedalaman isi buku yang diulas. Yang kedua, kata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab. Yang ketiga, gaya penulis yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan. Yang keempat, keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas. Tahap kesimpulan dan saran ataupun buku yang dibuat. Yang kedua yaitu teks ulasan non-akademik. Buku yang termasuk ke dalam jenis buku non-akademik ialah buku, kumpulan, cerpen, novel, biografi, dan buku lainnya yang sejenis dengan itu. Teks ulasan yang biasa diberikan untuk masing-masing jenis buku non-akademik itu sering sekali disebut dengan resensi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, resensi adalah pertimbangan atau pembicara tentang buku ulasan buku. Yang kedua, pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. Tujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan karya, memberikan gambaran kepada khalayaknya terhadap isi karya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Sofia kepada narasumber tersebut. Saya persilahkan. Saya akan lanjutkannya. Judul. Judul di sini bukanlah judul buku, melainkan judul ulasan yang dibuat terhadap isi ulasan.
Judul harus mempunyai kekhasan sendiri yang menjadi titik fokus terhadap ulasan yang dibuat. Data buku. Memberikan informasi mengenai data buku meliputi judul buku, nama penulis atau termasuk penerjemah dan editor atau penyunting, nama penerbit, tahun terbit, tebal buku, nomor ISBN, dan harga buku jika diperlukan. Pembukaan. Pembukaan dalam resensi buku menanyakan unsur ekstrinsik buku tersebut, pemaparan secara singkat tentang tulisannya, karya-karya yang telah ditulis, dan prestasi atau penghargaan apa saja yang didapatkan, pemaparan mengenai kekhasan penulis buku dan keunikan bukunya. Membandingkan buku tersebut dengan buku penulis lainnya yang memiliki kesamaan tema. Isi. Isi resensi bisa dimulai dari sinopsis singkat buku, kemudian isi buku secara luas melibatkan pengaruh eksternal, seperti bagaimana situasi dan kondisi penulis ketika menulis buku kait dengan kebudayaan di mana buku tersebut dituliskan. Penutup menjadi bagian tidak boleh dilupakan. Tutuplah resensi dengan pesan dan kesan yang berkesan agar pembaca, resensi dengan pesan-kesan yang berkesan agar pembaca terpikat dengan ulasan yang dibuat. Upaya tersebut dilakukan untuk menarik minat pembaca mengetahui lebih jauh apa saja materi yang ada dalam buku. Terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan untuk menulis resensi buku, yaitu tahap persiapan, tahap pengerjaan, dan tahap publikasi. Langkah-langkah menulis resensi buku. Lanjut. Tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ada 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu memilih jenis buku dan membuat identitas. Membuat identitas buku. Memilih dan menentukan jenis buku tidaklah sulit sampai harus berpikir keras. Pada tahap ini, sesuaikan saja jenis buku yang akan diresensi dengan buku yang diminta atau disukai, namun tanpa mempersampingkan kemanfaatan buku yang akan diresensi bagi layak pembaca. Tahap pengerjaan. Langkah pertama adalah pengerjaan. Yang harus dilakukan adalah membaca dengan cermat dan teliti buku yang telah dipilih. Dan inilah terjadi perbedaan antara pembaca umum dan pembaca yang ingin meresensi buku. Tahap publikasi. Mempublikasikan buku yang sudah diresensi melalui media sosial, publikasi melalui Google Book, Goodreads, dan sejenisnya. Menulis teks ulasan film atau resensi film. Tidak jauh beda dengan resensi buku, resensi film juga memiliki unsur-unsur berupa judul, data pembukaan, isi, dan penutup. Hal yang membedakan hanya terletak pada objek yang akan diresensi. Berikut akan diperincikan beberapa unsur dalam menulis teks resensi film. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada narasumber kami yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kami lagi, yaitu Sukiyasi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskannya, yaitu 1. Unsur-unsur esensi film. A. Judul. Judul bukanlah judul film, melainkan judul ulasan yang dibuat sama seperti resensi buku. Pembuatan judul resensi film juga harus memiliki kesinambungan dengan ulasan-ulasan film yang dibuat. B. Data film. Data film yang dicantumkan dalam resensi meliputi judul film, sutradara, penulis, naskah, prosedur, rumah produksi, pameran, durasi, jenis film, tahun tayang, dan kategori usia. C. Pembukaan. Dalam pendahuluan ditulis secara garis besar sinopsis film, mengenalkan nama tokoh yang berperan dalam film dan mendeskripsikan bagian mana jalan cerita film tersebut. D. Isi resensi film memaparkan pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak dari sebuah film. Tema apa yang diangkat dan bagaimana latar belakang pembuatan film ketika dikaitkan dengan kondisi sosial dan budaya kehidupan masyarakat. E. Penutup. Setelah memaparkan jalan cerita beserta penilaian-penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan film, bagian penutup dilengkapi dengan masukan, saran, atau rekomendasi atas penilaian tersebut. 2. Teknik penulis resensi film. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan untuk menulis resensi film, yaitu tahap persiapan, tahap pengerjaan, tahap publikasi. A. Tahap persiapan. Dalam hal persiapan, ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu memilih film dan membuat data film. Sebelumnya, peresensi harus mengetahui teori-teori tentang film dan perkembangan perfilman. B. Tahap pengerjaan. Langkah pertama adalah pengerjaan yang harus dilakukan adalah menonton dan menyimak dengan cermat dan detail adegan demi adegan dalam film. Langkah kedua, karena film merupakan gambaran bergerak yang terus berjalan dengan cepat dan berpindah-pindah, presensi mesti menuliskan adegan-adegan diawali penting untuk dituliskan dalam resensi peristiwa-peristiwa yang menjadi awal mulanya konflik, klimaks, anti-klimaks. C. Tahap publikasi. Setiap presensi yang telah selesai ditulis menjadi tidak berguna jika tidak ada tahap publikasi. Tentu saja tahap publikasi adalah bagian penting untuk menyebarluaskan resensi film yang telah ditulis agar sampai ke khalayak. 3. Contoh resensi film. Kulari. Data film, judul film Kulari ke Pantai. Sutradara Riri Riza. Penulis naskah Mira Lesmana, Riri Riza, Gina S. Noer Ari Kriting. Produser Mira Lesmana. Produksi Milas Films. Durasi 113 menit. Jenis film anak atau keluarga, tahun tayang 2018, kategori usia seumur. Pemeran utama Maisa Kanna sebagai Zam, Lilatisah sebagai Happy atau sepupu Zam, Marsha Timothy sebagai Uci atau ibu Zam, Ibnu Jamil sebagai Irfan atau ayah Zam, Suku Dani sebagai Dani, Fanum Tanjung sebagai Baruna, Karina Swanda sebagai Kirana atau ibu Happy, Lukman Sardi sebagai Arya atau ayah Happy, kakak Uci. Pembukaan mungkin cuma sekian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada narasumber-narasumber yang telah bersedia untuk menjelaskan materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi saudara atau bagi saudari-saudari yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria Ulfa.
Jelaskan apa saja unsur-unsur yang ada dalam resensi, yaitu 1. Organisasi atau kerangka penulis. Bagaimana hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. 2. Isi pernyataan. Bagaimana bobot idenya, seberapa kuat analisisnya, bagaimana kelengkapan penyaji datanya, dan bagaimana kreativitas pemikirannya. 3. Bahasa. Bagaimana ejaan yang disempurnakan diterapkan, bagaimana penggunaan kalimat dan ketetapan pilihan kata di dalamnya, terutama untuk buku-buku ilmiah. Yang keempat, aspek teknis, bagaimana tata letak, bagaimana tata wajah, bagaimana kerapihan dan kebersihan dan kualitas cetaknya, atau apakah ada banyak salah cetak. Sebelum melakukan penilaian, alangkah baiknya jika terlebih dahulu buat semacam garis besar atau outline dan resensi itu. Outline ini akan sangat membantu kita ketika menulis. Apakah jawaban saya dapat diterima, Maria? Iya, terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Jelaskan langkah-langkah dalam menulis resensi buku ataupun novel. Jawabannya adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menulis resensi buku atau novel adalah 1. Tahap persiapan, 2. Tahap pengumpulan data, dan 3. Tahap penulisan. Apakah Lisa bisa menerima jawaban saya? Ya, saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya, prinsip-prinsip menulis, apa saja prinsip-prinsip dalam menulis resensi? Prinsip-prinsip dalam menulis resensi. Yang pertama, tetapkan sebuah buku yang akan diresensi. Bacalah buku tersebut dengan cermat. Buat catatan-catatan kecil bagian buku yang akan dibahas. Yang kedua, buatlah sinopsis atau inti sari dari buku yang akan diresensi. Dan yang ketiga, mengoreksi dan merevisi hasil resensi menggunakan dasar-dasar dan kriteria menulis resensi. Itu saja jawabannya kepada Lisa. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, ini saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian kami mohon maaf. Dari kelompok 1 bagian B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.